wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Chelsea Aulia Nurhaliza, dan beberapa rekan saya. Destri Hagana Putri Burutarigan. Saya Hanifah Putri Baniwanto. Saya Ilma Ainun Fauzia. Saya Safia Elvi Akila. Ini Sinta Amalia Ramadhani Sugito. Dalam video ini, kami bermaksud untuk menyelesaikan tugas responsi bahasa Indonesia mengenai prodi kami, yaitu Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Selamat menyaksikan. Saya Safia Elvi Akila. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pangan. Apa sih itu pangan? Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Sekian, terima kasih. Tujuan dari program Supervisor Jaminan Mutu Pangan yaitu menghasilkan tenaga ahli madya yang kompeten di bidang pengolahan, pengendalian mutu, dan keamanan pangan yang mempunyai sikap dan perilaku soft skill yang baik dan dibutuhkan oleh industri pangan untuk skala kecil, menengah, maupun besar. Yang kedua, melakukan penelitian-penelitian terapan untuk mendukung proses belajar mengajar serta pengembangan ilmu dan teknologi pangan yang sejalan dengan kebutuhan dan tantangan di masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan mengimplementasikan pengetahuan dan wawasan di bidang jaminan mutu pangan dan untuk memperkaya proses pendidikan. Visi program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan adalah menjadikan lembaga pendidikan tinggi vokasi unggulan di bidang jaminan mutu pangan yang berkualitas dan profesional di Indonesia. Misi program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang jaminan mutu pangan yang berkualitas dan profesional dengan memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada lulusannya. Yang kedua, menyiapkan sarana dan prasarana yang mampu mendorong pengaktualisasian potensi terbaik yang dimiliki seluruh sivitas akademika. Yang ketiga, mengembangkan jejaring kerjasama dengan industri pangan, industri penunjang, dan instansi pemerintah yang terkait dalam upaya peningkatan kompetensi lulusan. Saya Ilma Ainun Fauzia, saya akan menjelaskan tentang learning outcome atau hasil belajar dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Yang pertama, mampu menyelesaikan teknis di bidang jaminan mutu pangan, memilih metode analisis yang sesuai dari beragam metode pilihan yang telah baku dengan menganalisis data hasil uji mutu pangan, serta menguasai pengetahuan bahan pangan, prinsip pengolahan pangan, penggunaan peralatan pengolahan dan peralatan analisis pangan, melakukan analisis mutu pangan secara fisik, organoleptik, kimia, mikrobiologi, sistem manajemen mutu, dan keamanan pangan, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang kedua, menguasai konsep teoritis dalam pengolahan dan jaminan mutu pangan secara umum dan konsep-konsep lain yang relevan untuk menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan bidang jaminan mutu pangan pada industri pangan ataupun instansi pemerintah. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif dalam sebuah kelompok kerja atau teamwork, baik dalam posisinya sebagai anggota atau sebagai pimpinan kelompok kerja untuk menyelesaikan pekerjaan bidang pengolahan dan jaminan mutu pangan, termasuk mendokumentasikan hasil pekerjaan dalam bentuk laporan tertulis. Yang keempat, mampu melakukan evaluasi dan supervisi terhadap pencapaian hasil pekerjaan bidang pengolahan dan jaminan mutu pangan yang menjadi tanggung jawabnya, baik sebagai anggota atau pimpinan dalam kelompok kerja. Saya Chelsea Aulia Nurhaliza, saya akan menjelaskan mengenai lapangan pekerjaan dari program studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan. Yang pertama yaitu di bidang industri, baik industri pangan, industri penunjang maupun instansi pemerintah yang mencakup mengenai pangan dan boga. Karena dalam Supervisor Jaminan Mutu Pangan ini mempersiapkan tenaga ahli madya yang kompeten dalam supervisi kegiatan pengolahan, pengendalian mutu, dan keamanan pangan yang di dalamnya tercakup mengenai analisis mutu fisik, kimia, sensori, dan mikrobiologi pangan. Selain itu, industri yang dapat dicapai juga terdapat industri pangan skala kecil, menengah, maupun besar. Yang kedua, diharapkan menjadi wirausaha bidang pangan yang kompeten. Bagaimanakah keadaan mutu pangan di Indonesia?
Terlihat dari contoh kasus seperti meningkatnya intensitas dan frekuensi keracunan-keracunan, kasus-kasus foodborne disease, penolakan ekspor produk pangan, dan membanjirnya produk pangan dari luar, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan mutu pangan di Indonesia belum membaik. Adapun masalah dan kendala yang membuat keadaan mutu pangan di Indonesia belum membaik, yaitu tingkat pendidikan produsen dan konsumen masih rendah, dan informasi keamanan pangan yang belum established dan belum integratif. Saya memilih supervisor jaminan mutu pangan. Selain prospek kerja yang bagus, saya dapat menambah ilmu dan saya ingin melanjutkan studi ke teknologi pangan. Alasan saya memilih program studi supervisor jaminan mutu pangan ini karena saya rasa prospek kerjanya yang sangat baik, yaitu memiliki dua prospek. Yang pertama mengenai pengendalian mutu dan yang kedua mengenai pengembangan produk. Alasan saya memasuki jurusan jaminan mutu pangan sekolah vokasi, saya mempunyai mimpi untuk mengubah keadaan mutu pangan di Indonesia semakin membaik. Yang kedua, jurusan tersebut berstandar internasional. Yang ketiga, prospek kerja yang dimiliki sangat banyak. Dan yang terakhir, tentunya saya memiliki kemampuan dalam mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan pangan. Alasan saya masuk ke program studi supervisor jaminan mutu pangan adalah saya ingin bekerja di bidang industri pangan, yaitu PT Indofood pada bidang Indomie. Alasan saya memilih program studi supervisor jaminan mutu pangan karena saya ingin mempelajari dan mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana proses pengolahan pangan yang benar, agar saya dapat bekerja pada instansi pemerintah yang berhubungan dengan pangan dan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Alasan saya mengambil jurusan supervisor jaminan mutu pangan yaitu karena prospek kerja yang ada di supervisor jaminan mutu pangan di masa yang akan datang akan menjanjikan, dan hobi saya terhadap dunia kuliner dan ingin mengembangkan bisnis kuliner di masa yang akan mendatang. Maka dari itu saya ingin mengambil jurusan supervisor jaminan mutu pangan. Baik, terima kasih kami ucapkan telah menyaksikan video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menjadi informasi untuk semua yang menyaksikan. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.